Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini, dan kali ini kita bakal melanjutkan tutorial uji SPSS, terutama uji asumsi klasik. Dan kali ini, di kesempatan video kali ini, saya bakal menjelaskan perihal uji autokorelasi dengan cara pengobatannya, teman-teman. Seperti biasa, kita awali dengan opening dulu. Baiklah, kita lanjutkan saja videonya tanpa basa-basi mengenai uji autokorelasi, yaitu kita harus melakukan klik analyze terlebih dahulu, lalu regression, klik linear. Kita bakal melakukan uji autokorelasi terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti biasa, harga saham atau variabel Y itu kalian masukkan ke kolom dependent, lalu variabel X atau variabel bebas kalian masukkan ke kolom independen, teman-teman. Lalu pada bagian statistik, sebelum kalian klik OK, pada bagian statistik jangan lupa centang collinearity diagnostics, covariance matrix, dan Durbin-Watson ya. Jangan lupa di bagian save kalian klik residuals unstandardized agar kalian mendapatkan nilai standardized unstandardized residual 1. Dengan begini kita sudah melakukan uji autokorelasi dan juga mendapatkan nilai res 1, teman-teman. Cara melihat apakah data kita sudah lolos uji autokorelasi atau tidak, yaitu kita membuka di bagian kiri ini model summary, teman-teman. Di sini ada nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 2,773, teman-teman. Di catatan saya bahwa uji autokorelasi harus disesuaikan dengan tabel Durbin-Watson ya teman-teman. Tabelnya bisa kalian cek di Google, bisa kalian search aja tabel Durbin-Watson, bakal muncul hasil saya menemukannya seperti ini. Dikarenakan saya menggunakan 3 variabel X, 3 variabel bebas, maka di kesempatan kali ini saya akan membaca yang K3. K3 ini artinya variabel X yang saya gunakan adalah 3. Jadi ini yang kita akan gunakan, teman-teman. Nah, kebetulan data yang saya miliki hanya sebanyak 15. Nah, kita balik lagi ke tabelnya dan pastiin sesuai dengan data kalian seberapa banyak, teman-teman. Karena ini 15 dan variabel X saya 3, maka kedua angka ini akan menjadi patokan saya dalam uji autokorelasi. Kita balik lagi ke output. Nah, ini nilai Durbin-Watson saya, teman-teman. Patokan saya dalam meloloskan uji autokorelasi atau tidak itu adalah dengan melihat situs website ini, teman-teman. Kalian bisa cek aja ini linknya statistician.com. Lalu ada dua jenis autokorelasi, yaitu autokorelasi positif dan juga autokorelasi negatif. Kalau autokorelasi negatif ini dikurang dengan angka 4, teman-teman, diminusin dengan angka 4. Sedangkan autokorelasi positif kita menggunakan data hasil murni dari outputnya, teman-teman. Bisa kalian lihat bahwa data hasil Durbin-Watson saya yaitu sebesar 2.773. Dijelaskan pada website ini bahwasanya jika nilai Durbin-Watson saya yang kita miliki lebih besar dari data Durbin-Watson yang ada di tabel, maka tidak terdapat autokorelasi positif, yang berarti kita benar, teman-teman, untuk autokorelasi positif. Kita lihat lagi ke data output. Oh iya, ini 22.773, lalu di tabel Durbin-Watson-nya sebesar 1.7501, yang berarti data saya telah lolos uji autokorelasi, teman-teman. Bukan itu aja, kita harus ngecek juga untuk autokorelasi negatifnya, yaitu dengan cara melihat apabila datanya sama. Datanya ini 4 dikurangi data Durbin-Watson kita, dikurangi 1
1 dikurangi data dari Watson, lalu hasilnya itu bakal kita bandingin dengan data DU. Kalau memang data yang kita sudah kurangi itu lebih besar dari di tabel dari Watsonnya, maka tidak terdapat autokorelasi negatif teman-teman. Yang berarti benar, jika kedua autokorelasi positif maupun negatif sudah benar, maka uji autokorelasi sudah lolos. Mari kita lakukan uji autokorelasi negatif teman-teman. Data yang saya punya 2.773 ya teman-teman. 4 dikurang 2.773 teman-teman. Hasil 1.227. Kita kembali lagi ke tabel Darwin-Watson's-nya. Ya, ternyata di antara teman-teman, di antara DL dan DU. Jika kembali kepada website, jika berpatokan pada website ini, bahwasanya jika nilai Darwin-Watson kita di antara data DL dan DU, maka tidak dapat diyakinkan, tidak dapat disimpulkan, yang berarti salah teman-teman. Alhasil data yang saya miliki ini mengalami kegagalan atau tidak lolos uji autokorelasi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara pengobatannya? Kita lakukan dengan melakukan transform data teman-teman. Caranya simple. Kita lakukan, kita harus mentransform dulu data res 1 kita teman-teman. Di sini saya beri nama lag_res1. Lalu di functions groupnya kalian klik yang all, kalian scroll ke bawah hingga kalian menemukan lag1. Ini teman-teman, lag1, kalian klik double atau klik 2 kali, klik double, lalu masukkan data res kalian teman-teman, masukkan data res kalian. Nah ini, lalu klik OK. Jika sudah terexecute, yang berarti rumus kalian sudah selesai atau sudah sukses teman-teman. Dengan data ini kita lakukan lagi uji regresi, yaitu klik analyze, klik regressions, klik linear. Ini di reset, di kolom dependent kita masukkan residual satunya. Di bagian kolom independent kita masukkan lag res satunya teman-teman. Ini lalu kita klik OK. Nah, kita di bagian kiri ini kita pilih yang koefisien teman-teman. Lalu kita perhatikan data yang ini, lag_res1 minus 0,392. Data ini berguna untuk apa? Di catatan saya, tujuannya untuk mengetahui nilai koefisiensi yang dimana akan digunakan sebagai rumus dalam transformasi data teman-teman. Kita kembali ke output. Nah, data 0,392 ini minus 0,392 ini akan digunakan sebagai rumus transformasi data teman-teman. Kita lanjut saja ke transformasi datanya, yaitu klik transform, compute. Saya harap kalian benar-benar memperhatikan yang kali ini karena rumusnya sama untuk setiap variabel. Kita mulai dari target variabelnya, kalian sesuaikan saja sesuai keinginan kalian. Saya menamai trans underscore variabelnya agar saya mengetahui bahwa datanya sudah dilakukan transformasi teman-teman. Lalu pada numeric expression kita masukkan data variabel yang ingin kita transformasi, masukkan data ROA, lalu dikurangi, lalu klik kurang atau minus, tutup, buka kurung. Nah di sini kita bakal masukkan angka yang kita temukan pada koefisiensi tadi teman-teman. Jadi angka ini akan digunakan sebagai rumusnya teman-teman. Kita balik lagi, minus 0.392, lalu klik kali atau bintang. Pada functions group kalian masukkan lagi lag1
sebagai rumusnya teman-teman. Kalian klik double, klik 2 kali, bakal muncul seperti ini. Lalu kalian masukkan lagi variabel yang ingin kalian transformasikan. Seperti ini. Jangan lupa sebelum kalian klik OK, kalian harus pastikan dulu tutup kurungnya ada 2 teman-teman, agar rumusnya sukses. Lalu klik OK. Pastikan juga di output kalian bahwa sudah tertulis execute, yang berarti rumus sudah sukses. Hal ini kita lakukan kepada semua variabel teman-teman, karena gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui agar data kita tahu gimana agar lolos uji autokorelasi teman-teman. Nanti saya akan jelaskan perihal itu. Ini tinggal kita ubah sesuai variabelnya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet, kalian tinggal hapus ininya sama ininya juga, kalian hapus, klik OK. Pastikan sudah terexecute, lakukan lagi ke variabel yang lain. Kalian bisa skip video ini, bagian ini, masukkan npm. Oke. Tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman terhadap semua variabel. Pastikan sudah terexecute lagi, sudah. Nah, kali ini kita bakal melakukan transformasi variabel Y atau variabel dependent ya teman-teman. Pada sini kita ubah juga, harga saham dimasukkan, lalu di ini kita juga hapus, kita masukkan harga saham. Oke, dengan begini kita klik tombol OK, lalu semua data pada tabulasi sudah kita lakukan transformasi. Alhasil nilainya bakal muncul seperti ini, nilai-nilai yang sudah kita transformasi. Langkah selanjutnya kita tinggal melakukan uji autokorelasi lagi teman-teman. Caranya tetap sama, regression, linear, reset, kalian reset saja. Nah, di sini saya bakal menjelaskan 2 cara ya teman-teman. Cara pertama, kalian masukkan semua data yang sudah kalian transformasi ke kolom yang ada di sini. Seperti biasa, transformasi variabel X kalian masukkan ke independent, transformasi variabel Y atau terikat kalian masukkan ke dependent. Jangan lupa statistik, collinearity, Durbin-Watson kalian lakukan. Jangan lupa covariance, collinearity dan Durbin-Watson-nya dicentang. Klik continue, lalu klik OK. Ini uji autokorelasi yang pertama sudah kita lakukan. Lalu kita lihat kembali data model summary-nya, bahwasanya nilai Durbin-Watson saya yang darinya 2.773 menjadi 2.600. Kalau kita lakukan perhitungan teman-teman, 4 dikurang 2.600 hasilnya 1,4, yang berarti masih di antara nilai ini teman-teman, masih di antara nilai DL dan nilai DU, yang dimana kalau pada autokorelasi negatif tidak dapat dinyatakan lolos teman-teman. Alhasil kita harus mencari cara dong gimana data kita ini bisa bisa lolos uji autokorelasi kan teman-teman. Caranya gampang, kalian tinggal lakukan analyze lagi, kalian lakukan lagi uji autokorelasi sampai kalian menemukan data kalian sudah benar teman-teman. Jika dengan cara seperti tadi tidak bisa, kita lakukan mungkin dengan nilai variabel X-nya saja yang kita masukkan, yang sudah ditransformasikan kita masukkan, sedangkan harga sahamnya kita masukkan yang normal teman-teman. Kita masukkan yang normal, kita lakukan lagi uji autokorelasi, collinearity diagnostic, covariance metric, Durbin-Watson-nya kalian hidupkan, klik continue, habis itu klik OK teman-teman. Alhasil 2.866. Kita akan menghitung lagi. Seandainya ini dilakukan uji autokorelasi negatif untuk menentukan apakah uji autokorelasi negatifnya sudah lolos apa belum. 4 dikurang 2.866. Alhasil malahan nambah jauh ya teman-teman dibandingkan data DL dan DU yang saya miliki. Dengan begini
saya harus nyari caranya lagi agar lolos uji autokorelasi, teman-teman. Caranya tetap sama, kita lakukan lagi uji autokorelasi, klik analyze, regression, linear, terus reset. Kali ini kita bakal masukin transformasi harga sahamnya yang kita masukin, sedangkan variabelnya kita masukin data yang normal. Transformasi harga saham masukkan ke dependent, ROA, ROE, dan juga NPM kita masukkan yang normal, tidak memakai yang transformasi. Masukkan statistics, collinearity diagnostiknya dicentang, covariance matrixnya dicentang, Durbin-Watsonnya juga dicentang, teman-teman. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Lalu kita cek pada model summary bahwasanya Durbin-Watson saya, nilai Durbin-Watson saya yaitu 2.082. Kita lakukan lagi perhitungan, teman-teman. 4 dikurang 2.082 1.918, teman-teman. Yang berarti data saya sudah dinyatakan uji autokorelasi negatif, yang dinyatakan bahwasanya kalau sudah dikurangin masih tetap di atas angka DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Dengan nilai yang aslinya pun 2.082 jika dibandingkan dengan data DU-nya tetap di atas untuk bagian autokorelasi positif, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Jika kedua autokorelasi positif dan negatif ini sudah benar, maka uji autokorelasi saya sudah lolos, teman-teman. Begitulah cara pengobatan untuk uji autokorelasi. Saya pastikan lagi untuk teman-teman yang menonton, perhatikan baik-baik langkah yang saya jelaskan. Mungkin agak sedikit cepat dalam cara saya menyampaikan, mohon maaf apabila itu terjadi. Namun kalian bisa scroll lagi, kalian bisa playback lagi agar kalian paham dan mengerti caranya, teman-teman. Saya mohon maaf lagi apabila ketika menjelaskan saya terlalu cepat, karena untuk menghemat waktu juga dan untuk menghemat durasi video, ya saya mohon maaf. Maka dari itu video ini sekian, dan jangan lupa share kalau menurut kalian ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian, dan silakan komen apabila ada kesalahan atau ada yang ingin kalian koreksi. Sampai jumpa di video yang lain, and bye bye.